Baik, atas pemeriksaan oleh majelis dan disaksikan oleh penuntut umum, tim penasihat hukum terdakwa sejumlah 32, semuanya sudah memenuhi syarat untuk beracara, ya. Dan kami lanjutkan sesuai dengan acara sidang hari ini, yaitu pendapat dari penuntut umum. Apa sudah siap? Siap, majelis. Ya, silakan dibaca. Izin mohon baca berdiri. Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk keadilan, pendapat penuntut umum atas keberatan terdakwa dan penasihat hukum terhadap surat dakwaan dalam perkara pidana nomor 1537/2016/PN.JKT.UTR terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok. 1 Romawi pendahuluan. Ketua dan anggota majelis hakim yang kami muliakan, penasihat hukum dan sidang yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melanjutkan persidangan dalam perkara ini. Untuk itu, perkenanlah kami mengucapkan terima kasih kepada ketua dan anggota majelis hakim yang mulia yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada kami selaku penuntut umum untuk memberikan pendapat atas keberatan dari terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan penasihat hukum terhadap surat dakwaan yang telah kami bacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 13 Desember 2016. Sebelum kami menyampaikan pendapat kami atas keberatan terdakwa dan penasihat hukum terhadap surat dakwaan, secara khusus kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pengunjung, baik yang berada di dalam maupun di luar ruang persidangan, serta awak media yang mengikuti jalannya persidangan dengan tertib, sehingga diharapkan persidangan ini berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP, setelah terdakwa dan penasihat hukum mengajukan keberatan atas surat dakwaan penuntut umum, maka kami penuntut umum berkesempatan untuk memberikan pendapat atas keberatan tersebut, di mana materi keberatan dan pendapat penuntut umum ini yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar bagi majelis hakim untuk mengambil keputusan. Bahwa perbedaan persepsi hukum antara kami selaku penuntut umum di satu sisi dengan terdakwa dan penasihat hukum di sisi lain mengenai terpenuhnya syarat formil dan syarat material dari suatu surat dakwaan adalah merupakan hal yang wajar, karena kepentingan dari masing-masing pihak dalam peradilan ini berbeda. Namun demikian diharapkan dalam tekad kita semua adalah menciptakan persidangan yang objektif sehingga dapat tercapai tujuan hukum. Oleh karena itu, demi terciptanya persidangan yang objektif, pada kesempatan ini kami selaku penuntut umum akan menyampaikan pendapat atas keberatan yang telah disampaikan oleh terdakwa dan penasihat hukum. Secara garis besar dapat kami katakan bahwa keberatan yang disampaikan oleh terdakwa tidak secara langsung ditujukan kepada syarat material surat dakwaan secara keseluruhan, tetapi hanyalah seputar niat dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa tidak punya niat untuk menista atau menodai agama Islam maupun menghina para ulama. Sedangkan keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum lebih ditujukan kepada pemenuhan syarat formil dari surat dakwaan, yakni seputar pemahaman terhadap prosedur yang berlaku di dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama terkait penerapan ketentuan pasal 156A KUHP yang merupakan ketentuan yang berasal dari Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tersebut, dan pemahaman terhadap struktur ketentuan pasal 156A KUHP dan pasal 156 KUHP. 2 Romawi, materi keberatan terdakwa. Ketua dan anggota majelis hakim yang kami muliakan, penasihat hukum dan sidang yang kami hormati, bahwa pada bagian akhir keberatannya, terdakwa memohon kepada majelis hakim agar memutuskan surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau batal demi hukum dengan pokok-pokok keberatan sebagai berikut. 1. Bahwa terdakwa tidak bermaksud untuk menafsirkan surat Al-Maidah ayat 51
apalagi berniat menista agama, dan juga tidak berniat untuk menghina para ulama. Namun ucapan itu terdapat maksudkan untuk para oknum politisi yang memanfaatkan surat Al-Maidah ayat 51 secara tidak benar, karena tidak mau bersaing secara sehat dalam persaingan pilkada. Di samping itu terdapat menyatakan dirinya telah banyak berinteraksi dengan komunitas muslim, bahkan mempunyai orang tua angkat dan saudara angkat yang beragama Islam, sehingga tidak mungkin terdapat menista agama Islam dan kitab suci Al-Quran. 2. Bahwa terdakwa dalam kebijakannya sebagai Gubernur DKI Jakarta sangat peduli kepada kegiatan keagamaan bagi umat Islam atau Muslim, termasuk membangun tempat ibadah. Di samping itu, terdakwa juga telah membayarkan 2,5% gajinya untuk bersedekah atau berzakat serta berkorban atau bantuan daging di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. 3. Pandangan terdakwa tentang surat Al-Maidah ayat 51 dalam kaitannya dengan pengalaman terdakwa dalam persaingan pilkada yang ditulis dalam buku yang berjudul Merubah Indonesia, di mana pada subjudul berlindung di balik ayat suci dikatakan oleh terdakwa, ayat ini sengaja disebarkan oleh oknum-oknum elit karena tidak bisa bersaing dengan visi misi program dan integritas pribadinya. Mereka berusaha berlindung di balik ayat-ayat suci itu agar rakyat dengan konsep seiman memilihnya. 4. Surat Al-Maidah ayat 51 bukan dalam rangka memilih kepala pemerintahan, karena menurut teman-teman terdakwa, ayat ini diturunkan pada saat adanya orang-orang muslim yang ingin membunuh Nabi besar Muhammad dengan cara membuat koalisi dengan kelompok Nasrani dan Yahudi. 3. Romawi. Pendapat penuntut umum atas keberatan terdakwa. Atas materi keberatan terdakwa tersebut dapat kami berikan pendapat sebagai berikut. 1. Terdakwa tidak bermaksud untuk menafsirkan surat Al-Maidah ayat 51, apalagi berniat menista agama, dan juga tidak berniat untuk menghina para ulama. Pendapat bahwa dakwaan alternatif pertama yang didakwakan kepada terdakwa adalah pelanggaran terhadap ketentuan pasal 156A huruf A KUHP yang berasal dari ketentuan pasal 4 Undang-Undang nomor 1 /PNPS /1965, bukan didakwa dengan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 1 junto pasal 3 Undang-Undang nomor 1 /PNPS /1965, sehingga materi dakwaan pelanggaran terhadap pasal 156A huruf A KUHP tersebut tidak terkait langsung dengan tafsir surat Al-Maidah ayat 51. Terkait dengan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 156A huruf A KUHP dimaksud, sebenarnya unsur niat ini adalah merupakan bagian dari materi perkara yang tercermin dari unsur dengan sengaja dalam pasal 156A huruf A KUHP. Dalam menilai ada tidaknya niat dari suatu perbuatan, tidaklah cukup hanya didasarkan pada pernyataan atau statement terdakwa saja bahwa dia tidak punya niat untuk menista atau menodai agama, akan tetapi haruslah dinilai dari rangkaian keterhubungan dari berbagai rangkaian peristiwa yang melatar belakangi maupun tujuan dari perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa. Hal ini telah dirumuskan dalam surat dakwaan dengan kalimat sebagai berikut, bahwa meskipun pada kunjungan kerja tersebut tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur DKI Jakarta, akan tetapi oleh karena terdakwa telah terdaftar sebagai salah satu calon gubernur, maka ketika terdakwa memberikan sambutan dengan sengaja memasukkan kalimat yang berkaitan dengan agenda pemilihan Gubernur DKI dengan mengaitkan surat Al-Maidah ayat 51 dan seterusnya. Dari rumusan surat dakwaan tersebut menunjukkan adanya rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu terdakwa adalah beragama Kristen sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan. Pada saat kunjungan kerja ke Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, terdakwa masih dalam kedudukannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan pada saat itu pula terdakwa telah terdaftar sebagai salah satu calon Gubernur DKI Jakarta periode berikutnya, dan terdakwa mengetahui waktu penyelenggaraan Pilkada Gubernur DKI Jakarta, dan saat itu pula terdakwa mengatakan kepada warga Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang mayoritas beragama Islam dalam Pilkada DKI Jakarta, jangan percaya sama orang, dan seterusnya, dibohongi dan dibodohi pakai surat Al-Maidah ayat 51. Dari rangkaian peristiwa tersebut tidak dapat dipisahkan antara niat mendudukkan atau menempatkan surat Al-Maidah ayat 51 sebagai alat atau sarana untuk membohongi dan membodohi dengan tujuan mengikuti Pilkada Gubernur DKI Jakarta.
Selanjutnya tentang ada tidaknya terdakwa ini yang merupakan bagian dari unsur kesengajaan dari pasal 156A huruf A KUHP dan 156 KUHP akan dibuktikan dalam tahap pembuktian di persidangan berikutnya.